RBTV, jumpa lagi dalam acara kesayangan kita di Sopirin RBTV. Nah, jadi ini pemirsa, di belakang saya ini sudah ada BD2W. Nah, udah ketahuan kan kalau hari ini yang bakal kita sopirin adalah Wakil Bupati Kaur. Nah, gimana kalau langsung saja nih pemirsa, kita ketemu sama beliau di dalam ya. Yuk. Halo, Pak. ya. Nah, jadi pemirsa, ini kita bakal keliling kota dulu ya. Siap. Bapak biasanya kan ada sopir nih kan Pak. Hari ini saya yang jadi sopirnya ya Pak ya. Oh, Unga nyetir? Ya. Oh. Kalau biasanya Bapak duduk di belakang, Oke. di belakang kan? Nah, sekarang Bapak duduk di depan. Oh, tapi biasanya nyetir juga. Oh, biasanya Bapak nyetir sendiri. Kali ini Unga yang nyepirin Pak. Oke. Tapi seperti biasa nih Pak, sebelum kita jalan, digerebek dulu isi mobilnya boleh? Boleh, tapi banyak hal itu nanti. Banyak hal. Oh, kita lihat nih pemirsa, penasaran nih isinya apa. Yuk, langsung aja. Ya. Itu mobilnya udah siap di depan. Gerbek mobil ini ya? Gerebek mobil ini Oh, Pak. Oke, jangan-jangan belum diberesin ini. Kita lihat nih pemirsa. Iya. Dari baris pertama dulu. Tara, nggak ada apa-apa sih, cuma ada minum. Ini mobil ini, Iya. yang penting bisa lancar perjalanan Gitu aja. ya Pak ya. Bapak kan biasanya duduk di baris kedua nih Baris ya Pak. kedua, oke. Apa yang menemani Pak Wabub nih biasanya? Waduh. Bersih sih pemirsa, nggak ada apa-apa, cuman paling ada sepatu, topi Ada apa ya. topi. Bapak biasanya duduk di sebelah mana? Sebelah sini apa sebelah situ? Unga terserah, yang mana yang pas untuk ininya. Oh enggak, kalau Bapak biasanya Oh, saya biasa sebelah kiri. sebelah kiri. Sebelah kiri, Oh, itu. gitu. Kita lihat di belakang nih, biasanya yang banyak penemuan itu di belakang nih pemirsa. Kita lihat yuk. Oke. Oh, Ya, ini sudah kayaknya hidroliknya sudah tidak ini. iya. Oke. Tarang. Awas, Ayo Pak, pemirsa, kepala. coba lihat. Hmm. Jadi ini apa aja nih Pak? Ada topi, Ada topi. kemudian sepatu, ada juga kalau mau ganti kan. Kemudian Ya. ada beberapa pakaian lah, Dan ada payung. payung kalau hujan ya kan. Rata orang sedia payung sebelum hujan. Iya. Ya. Ya aku sebelum hujan. Oh, bukan, itu judul lagu ya. Itu judul lagu. Ini apa? Topi Pramuka Topi nih Pramuka. pemirsa. Jadi Pak Wabub nih juga aktif di kepramukaan ya Pak Kebetulan ya. sebagai ketua Kuarcap. Ketua Kwarcap mau Di tidak Kaur, mau. ya. Gitu kan. Saya juga anak Harus pramuka. ya. Wah, Pak. anak pramuka ya? Pramuka dulu kita. Salam pramuka. Oke, udah siap kita berangkat Pak. Oke. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oke, jangan lupa Ya, safety belt. siap. Kita pastikan. Ini kita jalan ini. Iya, Pak. Serius Unga nyetir ini? Hah? Serius. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita coba dulu. Oke. Nah, jadi hari ini apa aja nih Pak kegiatan Bapak nih dari pagi tadi? Pagi tadi kita pagi-pagi ya, subuh, habis subuh kita coba lihat sekeliling perumahan. Itu ya biasalah jalan di situ kan. Jogging gitu ya Pak? Kalau jogging enggak juga, Oh, cuma nggak, jalan jalan, aja. jalan santai. Jalan santai. Nah, terus ada bola kan jam 7. Oh, Ya, di kita itu? nonton bola Oh, di rumah. Di rumah, oh gitu. Tuh, Piala Dunia. Piala Dunia, Ini iya, kan iya. lagi musim. Bener. Kemudian jam 10 ini karena hobinya bola, ya kan? Nonton bola Jam lagi. 10 nonton lagi. Jagoin mana Pak? Jagoin negara mana nih? Ya, kalau tadi belum ada yang saya jagoin, Belum ada saya yang jagoin Iran Iran. dengan Mesir tadi kan. Ya ternyata Iran 1-1 dengan Mesir, tapi secara poin dia kalah. Tapi kalau untuk maksudnya untuk jadi juara Pildun ini nanti? Hildun ya ini belum semuanya kita lihat, belum sempat kan. Tapi yang punya kans ini kan mungkin Brazil, oke, ya kan. Itu terus Prancis, ya itu lumayan lah. Lumayan ya, Pak. Nah, Ini jadi obrolan Pildun kita nih ya, Pak. makanya. Jadi tadi aktivitasnya habis nonton, jam 10 nonton terus. Habis itu siap-siap, ya kan. Siap-siap mendatangi undangan Unga di RBTV. Gitu. Ya, oh ini tadi akhirnya habis dialog terus
Sapirin ini ya Pak ya? Iya. Oke. Biasanya kalau Bapak di Kaur nih sebagai wakil bupati, aktivitasnya dari pagi sampai malam tuh apa? Ngapain aja Pak? Ya kalau hari kantor ya pagi kita ngantor. Kantor kita lihat situasi ya. Di samping memang sudah ada beberapa agenda mungkin ya. Ada agenda-agenda pemerintah yang ditugaskan Pak Bupati ke saya sebagai wakil bupati, ya itu saya jalankan. Itu di samping memang ya kalau kegiatan-kegiatan yang memang Pak Bupati dapat hadir, nah saya sedang lowong ya tidak ada kegiatan, ya saya ikut mendampingi Pak Bupati. Gitu. Pulang kantor biasanya jam berapa Pak? Pulang kantor ya kadang sampai jam 5. Itu kalau pulang kantor ke ASN ini kan jam 4 ya kan. Jam 4 ya kita biasa lebih atau bisa jadi lebih cepat sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan Dan kepentingan kegiatan. Kalau sampai di rumah pun masih mengerjakan pekerjaan negara nggak Pak? Ya ini kan tentatif. Itu tentatif ya, terkadang pekerjaan di kantor ya dikerjakan di rumah. Di rumah gitu. Ya, seperti kita ada yang konsultasi ya kan. Terkait dengan kegiatan ya sekarang itu sudah canggih, ada yang by phone ya kan. WA, video call. Ya, ada saja. Kita juga menjaga amanat masyarakat. Karena Pak Bupati ya kan dengan kita itu ya ketika amanah ini diberikan ya tuh, kalau bisa jarum jatuh satu saja di Kaur itu kita tahu. Apalagi ya kan kita namanya musibah bencana ini kan nggak bisa kita prediksi ya kan. Prediksi kapan akan terjadi, kayak kebakaran lah, ada musibah orang hanyut lah ya kan. Ya hari-hari begitu kalau di Kaur. Jelas kita standby pure melaksanakan amanah melayani masyarakat. Sebelum Bapak jadi wakil bupati, kegiatan Bapak apa di Kota? Saya sempat jadi anggota DPR dulu, ya kan di 2014-2019 di Kaur, anggota DPR di Kaur. Ya, kebetulan di Komisi 3 itu selama 5 tahun menjadi ketua komisi. Itu di bagian ekonomi dan keuangan. Itu, di Komisi 3. Ya, lalu kalau di pemerintahan ya, itu baru itu, baru anggota DPR saja. Tetapi kalau di organisasi ya saya sudah inilah, sudah agak malang melintang lah, baik itu organisasi kemahasiswaan, kemasyarakatan, kepemudaan ya kan, kemudian organisasi partai politik ya kan. Ini memang saya agak hobi berorganisasi. Ya, dari tahun 99 saya sudah ada di partai. Itu ketika Kaur zaman reformasi ya, waktu itu masih mahasiswa. Nah, ketika Kaur itu mekar di 2003 ya kan. Nah, 2004 itu kan ada momen pemilihan anggota DPR. Nah, saya sudah ikut pemilihan calon DPR 2004 itu dari Partai Buruh Sosial Demokrat. Waktu itu ketua umumnya itu Pak Mukhtar Pakpahan. Karena kita ini kan termasuk aktivis yang agak radikal. Jadi konsep pemikiran itu kurang lebih ya begitu. Jadi lihat Mukhtar Pakpahan luar biasa ya kan, dengan idealisme beliau ya kan, semangatnya ya. Coba kita ini dia bikin partai ikut ya, tetapi belum lolos jadi anggota DPR itu. Nah kemudian 2009 nyalon lagi di DPR, masih di partai yang sama tapi berubah nama. Kalau tadi Partai Buruh Sosial Demokrat, nah berubah nama jadi Partai Buruh saja kan. Dulu PBSD, sekarang jadi Partai Buruh. Ya ikut tapi belum berpihak juga, berhasil juga ya. Belum. 2014 karena Partai Buruh 2009 itu sudah kolab, tidak ada lagi partai untuk 2014, saya pindah ke Partai Bulan Bintang. Oh, itu awal mulanya ya Pak? Ya, itu di Partai Bulan Bintang. Di Kaur 2013, ya 2014 saya ikut ya kompetisi di DPR, alhamdulillah dapat. Sampai tahun 2019. Nah,
ini kita agak random gak apa-apa ya? Siap. Bapaknya aslinya memang lahir di Kaur? Saya lahir mana nih aslinya Bapak nih? di Kaur, besar di Kaur, ya kan? Iya. Dan sampai sekarang tetap di Kaur. Di mana tuh Pak? Ininya? Apa Kaur itu tanah kelahiran? ya, saya di desa Sukamerindu, tapi orang biasa menyebutnya itu Muara Kinal. Muara Kinal. Jadi aliran Sungai Kinal itu muaranya itu di kampung saya. Di Desa Sukamerindu, Kecamatan Semidang Gumai, Kabupaten Kaur. Gitu ya Pak ya. Jadi lahir dan besar di situ. SD? Di Desa Sukamerindu. Nah, kemudian MTS ya, MTS negeri. Itu MTS Mentiring. Zaman itu sekarang jadi MTS 2 Kaur. Di kampung itulah. Kemudian saya masuk ke pondok pesantren. Pondok pesantren di mana Pak? Di Bengkulu Selatan. Di Bengkulu Selatan. Jadi untuk tingkat aliyah, jadi masuk di MAQ, ya, Madrasah Aliyah Quraniyah. Itu berarti ini mondok berarti apa Mondok, ya? Asrama di sana ya? Ya, 3 tahun di jenjang aliyah, ya kan, mondok. Di situ, kemudian lanjut ke Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, Al-Quraniyah lagi. Berarti Bapak ahli Quran ini ya Pak ya? Namanya saja itu. Yang jelas membaca Al-Quran itu ya kewajiban kita lah. Iya benar. Ya kan? Benar. Itu kuliah di mana itu Pak? Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quraniyah itu di pondok itu. Oh. Ada sekolah tinggi yang berdirinya tahun 95, ya kan? Nah, saya itu angkatan ke-3. Jadi 97-98 saya tamat aliyah, langsung masuk di situ. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah itu. Berarti tahun 98 Bapak kuliah? Ya, 97. 97. Oh, berarti Bapak ikut, maksudnya jadi aktivis tuh emang dari awal-awal kuliah berarti ya Pak ya? Iya, dari awal-awal kuliah. Dulu itu saya masih SD itu Pak. SD ya? Udah tua berarti. Jadi semester 1, semester 2 saya mengabdi di pondok pesantren sebagai tenaga kependidikan. Ya, diminta untuk penyelesaian administrasi di tingkat MI, Madrasah Ibtidaiyah. Oh, ngajarnya MI. Alias kepala TU. Tata usaha sambil ngajar. Gitu. Terus semester 3 karena saya ini ditunjuk sebagai ketua pengurus cabang PMII, ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, saya sudah mulai aktif di organisasi itu. Jadi sudah agak terabaikan ini yang di MI, makanya saya bilang ya saya coba aktif di organisasi dulu. Saya mundur, nah, mulailah itu di organisasi ekstra. Hobi demo-demo dulu ikut, ya ikut demo. Ada demo di provinsi, ya di Bengkulu ini. PMI ikut, semua mahasiswa ikut, kita ikut. Ada juga diundang ke Jakarta, ya kan? Kita ikut. 98 itu ikut. Gitu. Walaupun yang kita bawa ini cuma 4 atau 6 orang, ya kan? Tapi ada perwakilan lah dari PC PMI Bengkulu Selatan ikut mereka. Termasuk ada juga kegiatan demo di Palembang, kita ikut. Zaman itu kan, zaman reformasi. Ya, Pak. Makanya saya itu agak telat selesai kuliahnya. Nah, memang gitu biasanya Pak, aktivis pasti jadi maba, mahasiswa abadi. Iya, jadi 2004 saya baru selesai 2004? kuliah. 2004. Oh. Jadi 7 tahun. 7 tahun. Soalnya 2005 saya kuliah Pak. Itu 2004 saya baru selesai. Tadi Bapak kuliah, saya SD gitu kan. Ya, wisudanya bareng dengan generasi 3 tingkat di bawah saya. 3 tingkat di bawah saya itu sudah mau wisuda, ya saya ikut. Iya. Ya, begitulah. Begitulah ya Pak ya. Nah, dulu waktu Bapak, ini kan Bapak nih kayaknya dari MTS gitu ya Pak, aliyah gitu kan, lebih ke sekolah-sekolah keagamaan ya Pak ya gitu kan. Dulu emang kepikiran nggak Bapak bakal jadi wakil bupati seperti sekarang atau jadi anggota dewan gitu? Ya, tidak terpikir. Tidak terpikir sedikit pun kan. Yang jelas orang tua saya itu berharap, karena saya itu anak nomor 5 dari 5 bersaudara, ya kan? Anak bungsu. Anak bungsu, jadi mungkin orang tua ini kan berharap ya anak-anaknya kan sekolah di umum semua. Ya cobalah
siapa tahu jadi ustadz gitu kan. Kenapa ya anak bungsu selalu jadi Paling tidak kan bisa mendampingi mereka ya kan. Kalau mendoakan semua anak pasti mendoakan ya itu. Tapi adalah, nah ini kan harapan, cita-cita. Saya itu sudah berusaha tapi untuk itu ya kan, sudah Untuk berusaha jadi ustadz gitu untuk maksudnya, Pak? ya untuk jadi ustadz ya kan, untuk bagaimana menjalankan sesuai dengan basic. Iya, tapi kan udah Pak, Bapak kan ngajar jadi ustadz dong. Iya kan, artinya kan ustadz kan guru. Iya. Nah, tetapi ya ini lingkungan ya. Lingkungan ini kan kita kan hobi berorganisasi, otomatis Iya. teman kan banyak. Ya kan? Iya. Ada teman yang begini, ada teman yang begini. Nah, kita kan akhirnya ikut organisasi ini udah partai. Kalau giliran nyalon kita nyalon. Urusan dapat nggak dapat ya nanti sajalah dipikirin ya kan? Itu. Nah, alih-alih ya memang untuk bukan hanya jadi ustadz kalau mau menjadi ini kan. Tapi kan takdir kita ini kan nggak bisa kita prediksi. Iya benar. Hari esok mau jadi apa juga kita nggak tahu. Iya. Yang Saya jelas- dulu juga gitu Pak, cita-cita bukan di TV. Di Itu. TV juga. Iya. Ketika sudah ngambil pilihan di partai politik, ya politik ini kan kekuasaan. Iya. Nah, sudah ada motivasi, ya kan, motivasi bagaimana kita untuk menjadi pemimpin, ya kan, bagaimana untuk menjadi panutan orang, Iya. kan begitu. Iya. Apalagi setelah terpilih menjadi DPR, anggota DPR, ya kan kita jalani sebaik mungkin, ya kan. Nah, sehingga ini ada nuansa yang terpatri di kita itu ya, ini mungkin jalan kita untuk bisa saling membantu. Iya. Untuk saling memberikan pencerahan. Kalau anggota DPR image-nya ya sebagai penikmat anggaran ya, bagaimana kita paling tidak bisa berbuat sedikit kan itu. Itulah. Berarti Pak, di awal-awal, maksudnya kan ini harapan orang tua pengen jadi ustadz nih Pak, terus akhirnya tuh terjun ke dunia politik gitu kan. Betul. Sempat ini nggak Pak? Maksudnya sempat sempat ada pertentangan dari Ya. keluarga gitu nggak Pak? Kalau keluarga nggak ada. Nggak. Jadi 2004 saya nyalon di DPRD Kaur baru mekar, Ya. ya kan? Ya tidak ada malah orang tua sangat mendukung sekali. Oh, gitu. Karena kenapa? Saya itu kalau maunya orang tua itu saya itu jadi pegawai negeri. Oh gitu. Tapi saya sudah 16 kali ikut tes, ya kan, 16 kali ikut tes PNS itu nggak ada satupun yang jebol. Itu Bapak sebagai apa tuh? Ini apa? Sebagai guru. Guru ya. Ada guru, ada tenaga administrasi, ya kan. Nah dulu itu kan nggak bareng-bareng dia, Iya. ya kan. Pemda itu kan sedang booming, ya tahun-tahun itu kan daerah pemekaran kan, sedang boomingnya rekrutmen ASN atau pegawai negeri kan. Nah Kementerian Agama juga, karena saya ini kan SPDI. Iya. Jadi di sekolah umum ini bisa, ya kan, di sekolah agama ya pasti bisa. Betul. Nah bisa juga sebagai tenaga yang lain Iya. di kantor-kantor. Nah saya sudah ikut 16 kali kalau saya hitung. Serius Pak, 16 kali? 16 kali. Tapi memang satu hal yang memang mendasar ya di saya itu, saya tidak mau ada karena kita belajar sedikit di pesantren tadi, ya, kalau mau nyogok itu agaknya sulit. Iya. Itu yang namanya untuk pekerjaan kita selamanya. Maksudnya pengen Itu. murni gitu ya Saya Pak, pengennya ya? murni. Nah mungkin nggak nyampe jawaban saya itu ke situ. Atau memang takdirnya. 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 Nah tapi satu yang membuat kita ini kan banyak bergaul, ya kan. Ada juga yang kita anggap mentor, guru-guru kita, ya kan. Walaupun dia secara formal tidak ngajar kita, tapi dalam pergaulan kita anggap mereka bisa memberikan pencerahan buat kita. Guru spiritual. Bukan. Guru spiritual itu dukun. Itu mentor-mentor kita lah, kayak Pak Herman Malik, Oh, ya iya. kan. Oh berarti Kemudian- Bapak dari dulu udah deket sama ini ya Pak ya? Ya, Pak kita Herman. secara kekeluargaan kita dekat. Gitu. Saya sepupu dengan beliau, artinya gitu. beliau kan banyak memberikan masukan. Ya kalau pilihannya politik ya konsekuensinya harus begini.
ya kan? Iya. Nah, kalau mau cepat kau mimpin orang yang sudah bertahun-tahun berkarir di PNS, ya kau harus jadi ini. Caranya ya carilah jalannya seperti apa kan? Gitu. Begitulah. Berarti Bapak pernah ngerasain hidup susah nggak? Kalau ukuran ya, susah itu kan tergantung di person, bukan di ukuran secara umum. Iya. Kalau susah menurut saya, belum tentu susah menurut orang. Lain. Begitupun ya orang, ya kan? Dulu sekolah ya kita bukan dari keluarga yang mapan, ya kan? Yang punya kemampuan lebih, ya kan? Kebetulan saya itu kan anak paling terakhir. Iya. Di samping memang kita mikirkan orang tua, ya kan? Sekolah murah meriah di asrama, masak sendiri, ya kan? Masak sendiri, Pak? Ya di asrama kan masak sendiri. Belum ada waktu itu di dapur umumnya pondok, gitu? iya nggak ada. Siapa yang mau ini bawa beras sendiri, gitu. bawa kasur sendiri, ya kan? Gitu. Sudah mandiri betul, Iya. kompor satu-satu. Gitu ya, Pak ya. Saya juga di pesantren soalnya, Pak. Itu ya. Tapi Iya. makannya Tapi makannya ada dapurnya. Ah, ya, ada dapurnya. Kalau kita boleh enggak. masak. Si makan ikan, yang ini ikan teri, yang ini nggak pakai apa-apa juga ya saling lihat aja. Oh gitu. Paling ya ada yang mau ngasih kayak gitulah. Tapi kalau yang paling kehidupan ini yang saya rasakan, saya nggak pernah nganggap saya itu susah. Karena ketika kita beranggapan kita susah, ya motivasinya nggak ada. Iya, betul. Benar-benar. Saya biarkan saja mengalir. Iya. Ya kan? Enjoy aja gitu. Enjoy ya, Pak, aja. ya. Saya nyalon DPR pertama 2004, ya kan? Saya dalam keadaan memang masih kuliah, ya kan, sudah punya istri, ya kan, sudah ada anak satu, ya kan. Nah, 2004 itu juga saya tamat kuliah. Kalau DPR pastilah ada biaya yang kita keluarkan. Iya. Nah, mungkin kalau diceritakan di sini kesusahan, ya orang-orang ya mungkin nggak percaya. Itu. Karena memang biasanya tuh Pak, orang-orang hebat itu pasti lahir dari Ya, dari hasil itu, Pak, tempaan. hasil tempaan gitu kan. Makanya saya nanya, Pak pernah ngerasain Saya susah gitu. 2004 itu ngebun cabe, ya kan, jalan kaki sampai dibilang orang saya itu stres, sarjana nggak ada guna, segala macam, ya kan. Oh ya. Iya, itu. Tapi saya jalani saja. Iya. Orang kampungnya percuma aja sekolah, ya kan, atau ujungnya ngebun cabe, Iya. ya kan itu. Ya, tapi itu motivasi lah buat kita. Iya, iya. Kalau diceritakan di sini kan nggak enak. Nggak apa-apa, Pak, ceritain Nggak apa-apa aja. ya. Dari Itu kan rumah perjuangan saya hidup gitu jalan ya. setiap hari itu 7 km. Jalan kaki lewat jalan aspal begini. Itu tahun 2004. Karena ada tanah di namanya Desa Cahaya Bantin, X-Trans itu kan. Ada tanah yang bisa saya jadikan kebun cabai. Saya ngebun cabai 6.000 batang sendiri. Sendirian. Ngolahnya sendiri setiap hari. Saya bawa rantang aja dari rumah, jalan kaki. Sepeda pun saya nggak punya. Jalan kaki tuh. Pagi pergi, ya kan, sorenya balik. Orang kan lihat kalau udah sore-sore di kampung-kampung itu kan, orang kan banyak duduk di pinggir. Dari mana? Dari kebun. Ya kan? Kan kita sarjana baru selesai wisuda, baru selesai juga nyalon, stres kalau nyalon DPR nggak dapat. Tapi ya itu kan motivasi buat Iya, saya nikmatin saja. Saya pernah mencoba hidup di kota itu 2008 akhir. Merantau? Iya, ke kota Bengkulu ini. Oh, ke kota Bengkulu. Saya pernah tinggal 2 tahun di Bengkulu ini. Ya kan? Ya karena saya tidak ini keterbatasan orang tua, kemudian kakak-kakak saya kan nggak ada di ini, di dusun, di kampung ya. Jadi saya coba komunikasi dengan kakak saya yang di Jakarta. Saya bilang, kau balik dulu lah, kau dulu yang jaga orang tua, saya dulu yang merantau. Walaupun merantaunya di kota Bengkulu. Walaupun kurang jauh. Ya, saya udah punya anak 2 tuh 2008 akhir, ya kan? Gitu. Saya tinggal di Sawah Lebar itu, kontrak, ya kan, dengan segala ketidakmampuan kita waktu itu kan. Saya berangkat cuma bawa duit 13.000.
Dari Kaur? Dari Kaur. 13.000. Anak saya 2, ya kan? Bisa hidupnya dari mana, Pak? Masih Ya, makan karena anak gitu kan? karena teman saya banyak. Itu ada kerjaan di sini waktu itu yang di ini kan ada teman saya di OMB itu. Kebetulan dia punya koneksi waktu itu di Panwaslu provinsi ya. Kan saya ingat betul itu. Kita punya sudah mulai ini perusahaan ya kan, borong-borong lah ya. Kita coba. Saya bilang saya nggak punya modal, ya kan. Kalau bisa semua ini saya adakan, tetapi pencairannya nanti baru bayar ke toko. Nah, makanya si Ucok itu nggak bisa lupa saya. Ucok mana, Pak? Ucok biru. Ucok biru. Oh, jadi dia yang ini. Dia bilang ya udah ambil aja dulu, tapi harus ada jaminan. Saya bilang siap. Kalau sertifikat saya cari. Kebetulan ada teman saya yang di OMB itu kan, kami berdua coba cari sertifikat, ya kasih Ucok untuk pegangan. Kita pengadaan laptop sama mebler itu di Panwas provinsi itu tahun 2009 2009 dapatlah untung dari situ bisa mulai. Jadi mulai awal maksudnya bisa apa ya, modal untuk hidup itu ya Pak ya, titiknya ya Pak ya. Saya pernah supir travel itu. Oh, jago nyupir berarti Pak. Ya, supir travel Bengkulu Kaur 2005 akhir sampai 2006. Oh, itu waktu masih di Kaur. Masih di Kaur ya? Jadi mobilnya masih mobil T120 SS Mitsubishi itu. Jadi kalau berangkat pagi jam 8 sampai sini harus sampai jam 11. Karena waktu itu ngejar land. Jadi siapa yang cepat dapat, cepat sampai, dia yang duluan berangkat dengan penumpang. Oh, itu. Gitu. Waktu itu masih di Terminal Betungan. Iya. Tapi ya itu tadi, perjalanannya kan lihat teman satu tumburan, lihat yang ini kecelakaan, pasti ada giliran saya ini. Oke, di situ mulai motivasi saya, semangat saya itu kendor. Ya kan, ini kacau ini. Pasti ada, pastilah ya. Namanya kita tiap hari kan. Iya. Pagi berangkat Bengkulu, sore balik ke Kaur ya kan. Besok berangkat lagi. Pasti gitu. Mana capeknya, mana enggak. Ya, fokusnya pasti kurang. Iya, waktu itu masih muda. Masih tahan lah, ya kan. Tahun 2005 sampai 2006 itu. Ya kalau dibilang susah ya, yang susah itu sebenarnya hanya untuk kenangan saja. Iya, maksudnya gitu Pak. Maksudnya kan itu jadi apa ya? Jadi modal untuk kita bersyukur gitu. Ketika kita ada titik di sini, titik sekarang gitu kan Pak. Pak pernah kepikiran gak bakal jadi wakil bupati gitu? Kalau kepikiran sebenarnya tidak, tapi cita-cita ada. Cita-cita ada. Maksudnya waktu ketika Bapak lagi hidup yang penuh perjuangan itu tadi Pak? Iya. Belum ada terpikir. Tapi ketika saya jadi anggota DPR ya kan, sebelumnya Pak Hermen itu saya kan ikut berjuang dengan Pak Hermen di 2009 itu kan, 2009-2010 Pilkada Kaur itu. Nah Pak Hermen kan menang. Nah mulai ada bibit-bibitnya lah di situ. Oh kita harus ini bagaimana membangun Kaur, bagaimana membangun daerah, mempertanggungjawabkan amanah kan itu, menjalankannya. Ya karena ini bukan hanya di pribadi kita saja. Itu ketika kita baik, orang akan ingat kita dan seluruh perangkat-perangkat keluarga diingat orang, ini diingat orang ya kan, semua. Nah begitupun kalau kita tidak baik, itu akan diingat orang semua. Nah makanya saya coba nyalon serius 2014, itu alhamdulillah dapat di DPRD. Nah saya kan ada aturan tuh di tatip DPR itu kan, pergantian untuk komposisi alat kelengkapan itu kan 2,5 tahun. Nah, tapi saya 5 tahun jadi ketua komisi. Karena partai saya mau di unsur pimpinan nggak bisa. Kenapa? Karena cuma 2 kursi. Kursinya. Itu kursinya nggak cukup. Tapi kita berperan di ketua komisi selama 5 tahun ya. Saya kira untuk modal membaca situasi pemerintah, baik itu keuangan, tata kelola, birokrasi, ini sudah ada lah modal. Ya, benar. Pantas ya Bapak nih soal pendidikan, soal sekolah-sekolah kayaknya udah paham betul gitu. Banyak belajar dari Pak Hermen. Di samping saya memang basicnya pendidikan. Basicnya juga pendidikan gitu. Oke. Nah, di tahun 2014 sampai 2019 ya Pak ya. Nah di 2019 Bapak nggak nyalon lagi? Nyalon lagi. Saya di 2019 nyalon di DPRD Kaur. Nah waktu itu saya sudah
pegang ketua DPC Partai Bulan Bintang. Nah, nyalon ini kan orang ngukur-ngukur ya, mau nyari teman itu kan. Itu kalau saya itu kan nggak ada yang mau di bawah saya ini yang kira-kira mau serius. Nah, terpaksa saya ngajak ya orang-orang dekat saya atau ngajak siapa yang bisa melengkapi untuk kecukupan syarat nyalon. Nah, 2019 saya tidak terpilih. Saya kurang 13 suara. 13 Karena yang berjuang ya saya sendiri kan kalau partai itu kan gabungan. Dihitung-hitung siapa yang paling tinggi. Nah, kalau kita ini kan berjuang sendiri. Itu. Nah, saya tidak terpilih 2019. Nah, 2019 pun saya ditunjuk oleh Pak Yusril untuk pegang ketua DPW Partai Bulan Bintang di Provinsi Bengkulu. Gitu. Dalam kondisi kita tidak terpilih ya kan, baru selesai berjuang, tapi Pak Yusril percaya memberikan amanah sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang. Nah, makanya saya coba, ya udah ini kita jadi anak kota nih, ya kan, ngantor di kota, di provinsi kan, itu. Buka kantor lah di sini untuk Dewan Pimpinan Wilayah. Tinggal di sini berarti Pak? Enggak, saya bola-balik aja, ngurusin partai, itu. 2024 memang motivasinya saya sudah mau nyalon ke tingkat provinsi karena sudah ditunjuk kan ketua DPW, saya coba nyalon provinsi. Gagal lagi. Jadi berjuangnya pun ya sama lah, hampir berjuang sendiri juga. Kalau suara pribadi untuk dapil 6 ya, dapil 6 Bengkulu Selatan Kaur, ya saya nomor 4 suara tertinggi pribadi. Tapi ketika digabung partai, ya saya dapat kursi nomor 9 dari 7 kursi. Nah, itu Pak, maksudnya kan dari pertama nih Pak, 16 kali Bapak ini apa namanya ikut tes PNS gitu kan, gagal gitu kan Pak. Terus di tahun 2004 gitu kan, tadi sampai dibilang orang oh ini stres nih gitu kan Pak. Terus di tahun berapa tadi, 2019 ya Pak ya? Ya gagal lagi. Ya gagal lagi. Ya, gitu 2024 kan, gagal lagi yang di pileg kan provinsi. Itu gimana Bapak? Maksudnya sempat terpukul gak sih dengan yang seperti itu? Ya kalau kita ini kan pejuang ya. Iya. Kalau di menggapai sesuatu itu kan sudah tertanam betul, ya kan? Ya berjuang sungguh-sungguh, maksimal dengan segala kekuatan yang ada. Hasil, ya kan? Itu biarlah. Ada yang ngatur, ya kan? Tapi memang sudah terencana. Itu. Kayak misalnya saya 2019, saya sudah berjuang sepenuhnya, cara, kemudian sosialisasi, kemudian secara finansial juga kita sudah ini. Ketika itu gagal, saya punya kekurangan 13. Ya, mungkin takdir saya tidak di situ. Dan saya ketika ini sudah jalan ya ada rasa bersyukur. Untunglah saya nggak dapat 2019. Kenapa Pak? Kalau enggak ya TGR semua saya itu. Iya kan, segala ya sesuatu tuh pasti ada hikmahnya. Ya, itu. Nah, ini tadi kalau saya jadi ya di 2024 saya nggak mungkin nyalon di Kaur. Iya benar. Ya kan? Iya. Nah, makanya harus yakin kita Allah itu akan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Tapi kita tidak tahu. Nah, makanya dalam setiap momen apa yang menjadi hajat kita itu ya kita serius. Saya kalau berjuang itu nggak pernah main-main. Apapun yang ada di saya akan pertaruhkan. Itu. Jadi nggak ada ukurannya ketika ini stres, kalah, nggak mau ketemu orang, enggak. Pasti ya kalau kalah saya enggak. Iya benar. Pasti ada yang lebih baik di balik itu ya Pak ya. Yang pusing sedikit pun dengan siapapun saya enggak. Itu saya dengan keluarga, ya kan, dengan teman, dengan tetangga. Malah saya ditipu orang jelas-jelas 2019 itu, ya kan dalam perjuangan itu, saya malah nggak marah. Ditipu Pak, ditipu. Iya, ditipu kan ada yang kita minta, ya udah kau bagikanlah yang ini untuk kau berjuang, ya kan, kau dapat berapa suara ya, alhamdulillah kan itu. Ya kalau untuk ukuran kita di Kaur ya lumayan kan itu. Saya kasih uang 42 juta, saya bilang ya udahlah kau. Ya, ternyata suaranya nggak ada. Saya bilang ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas ini pembelajaran. Mungkin ada hikmahnya. Ada hikmahnya pasti ya Pak ya. Nah,
balik lagi nih Pak, kita agak Siap. random nih ya Oh, iya. obrolannya nih. Balik lagi ke aktivitas, maksudnya ketika sekarang Bapak jadi wakil bupati. Oke. Pasti sibuk ya Pak ya? Manajemen waktunya sama keluarga gimana Pak? Ya ini kan saya menempati rumah dinas, ya kan. Kalau ngatur waktu, ya kita sesuaikan saja dengan kegiatan-kegiatan kantor, kegiatan-kegiatan sosial, ya kan. Iya. Sebenarnya kalau untuk keluarga itu sudah terbiasa, karena saya sudah terbiasa tidak di rumah, ya kan. Dulu saya ngurus partai di provinsi, istri dan anak-anak di Kaur, ya kan. Mungkin Sabtu, Minggu saya balik, ya kan. Nah, kalau ini ya enggak terlalu kita atur jadwal, sesuai kebutuhan saja. Di rumah anak-anak tetap ya sekolah, ya kita awasi pembelajaran di rumah, ngontrol mereka main gadget, ya kan. Ini juga kita tetap ini. Apa impian terbesar Bapak nih sekarang di saat Bapak sudah jadi wakil bupati? Ya kita kalau impian menjadi wakil bupati ini kan bagaimana kita bisa berperan, berkontribusi, bermanfaat, ya kan, buat masyarakat terkait dengan apa yang kita lakukan, Iya. sehingga orang tidak merasa kecewa. Kita sudah pilih, ternyata nggak ada gunanya juga. Nah ini yang seperti itu. Nah, ini kan ada plus minus jadi pemimpin itu kan. Tidak semua orang suka dengan kita. Iya. Kalau semua orang suka ya alangkah hebat kita, alangkah enaknya kita, kan itu. Nah, pasti ada pro dan ada yang kontra. Ada kontra. Tapi prinsip yang saya bangun, ya kan, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Kalau misalnya kayak ada beberapa program di Kaur yang dapat kita alokasikan melalui APBD, itu bermanfaat. Kemudian ada mungkin CSR, ada mungkin bentuk-bentuk bantuan sosial. Ya ini memang betul-betul ini tepat sasaran yang sesuai dan bermanfaat buat mereka. Gitu. Kayak sekolah rakyat ya. Sekolah rakyat itu Pak Bupati konsen betul bagaimana sekolah rakyat untuk hadir. Ya makanya saya bilang saya nggak akan pulang Pak Bupati kalau sekolah rakyat itu nggak dapat. Itu loh. Segala cara kita upayakan. Ya mohon maaf, artinya sampai Muhammad Nuh pun saya temui. Muhammad Nuh itu ketua tim untuk pembangunan sekolah rakyat di Indonesia ini. Saya coba temui di Yogyakarta. Kemudian di Kemensos, ya kan, Sekjen Kemensos itu saya temui. Dan saya minta bantu juga dengan koneksi kita, ya kan, jaringan kita, teman-teman kita, bagaimana untuk sekolah rakyat itu bisa diarahkan ke Kaur, kan itu. Awal mula Bapak kepikiran jadi wakil bupati, maksudnya pertama sekali Bapak bisa berpasangan dengan Pak Gusril itu gimana ceritanya? Kan saya di Partai Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang ini kan untuk di Kaur, ini kan ada 3 kursi. Jadi memang pembicaraan kita di internal Partai Bulan Bintang, ya kita 3 kursi ini modal cukup untuk menjadi figur yang dicalonkan di Kaur. Nah, kan banyak pilihan nih, ada anggota DPR, ada saya yang selaku ketua DPW, ya kan. Itu. Nah, teman-teman di DPR Kaur ini kan mereka kan agak berat nih kalau mau nyalon ke eksekutif, ya kan. Makanya dari partai coba memberikan ruang kepada saya, kesempatan, ya saya coba komunikasi dengan kandidat-kandidat yang bakal calon, salah satunya Pak Gusril. Golkar kan 4 kursi. Itu. PBB 3 kursi. Artinya sudah cukup. Nah, pembicaraan awal memang kita ini kan teman baik, ya kan. Sudah kayak keluarga dengan Pak Gusril. Beliau kan periode pertama itu kan kita yang dukung. Setelah Pak Hermen, ya kan, periodenya 2016 selesai, kan Pak Gusril yang terpilih. Nah, kita berjuang untuk beliau, untuk memimpin di Kaur di periode pertama beliau. Dan berhasil. Itu untuk melanjutkan yang mana baik pada saat Pak Hermen dilanjutkan. Yang mana kira-kira ada program Pak Gusril yang memang betul-betul mau diterapkan, ya kita dukung. Waktu itu saya di DPRD. Nah, ini pembicaraannya berlanjut. Ternyata, ayo kita berpasangan. Saya bilang, ya kalau saya siap saja. Itu.
Tapi untuk berjuang ini kan bukan hanya semangat, ya kan? Gitu. Kalau kata orang itu kan ya berjuang itu nggak boleh main-main, ya kan? Ya kita bicara ada apa adanya, ya ternyata ada chemistry di kita, ya sudah. Pokoknya kita berjuang dulu, ya kan? Makanya kita jadi berpasangan, itu dengan modal saya 3 kursi, ya kan? Pak Gusril 4 kursi, dan saya free di Partai Bulan Bintang itu, diberikan ruang kesempatan oleh partai, ya udah pakai aja, gitu. Kalau orang kan mungkin mau sewa, mau ini segala macam, ada kontribusi. Kalau di ini tidak, nah begitu pun Pak Gusril di internal beliau ya di Golkar, ya kita sudah punya 7 cukup untuk nyalon. Nah, tetapi komunikasi dibangun, ternyata PDIP ternyata bisa juga, ya kan, oleh Pak Gusril kan, di PKS bisa juga. Nah, alhamdulillah berjuang, ya kan, dan kita memenangkan kontestasi, dilantik oleh presiden, berjalan sudah setahun 4 bulan di KAUR. Alhamdulillah. Alhamdulillah Itu. Bapak moto hidupnya apa sih, Pak? Moto hidup? Moto hidup saya itu berjuang dan menjadi yang terbaik. Berjuang dan menjadi yang terbaik. Berarti kerahkan semua. Ya, berjuang menjadi yang terbaik. Kalaupun misalnya tidak terbaik menurut orang, paling tidak menurut diri sendiri. Saya yang terbaik itu. Pokoknya do the best lah ya, Pak. Ya, saya yang terbaik itu. Nyampe kita nggak? Di Geraha Pena lagi? Bener. Alhamdulillah, ternyata disupirin Unga. Ini ada satu lagi nih, Pak, pertanyaan terakhir nih, Pak. Oke, sambil parkir ya. Oke. Kalau misalnya dideskripsikan dengan 3 kata nih tentang diri Bapak nih, Pak, apa itu? Mendeskripsikan 3 kata. Iya, tentang Bapak. 3 kata yang berbeda ya maksudnya ya. Kita itu tadi menjadikan kita itu ya pertama semangat. Semangat dalam diri, semangat yang harus kita tampakkan, itu semangat. Kemudian sungguh-sungguh. Semangat, sungguh-sungguh. Satu lagi, Pak. Maksimal. Pesan apa nih, Pak, untuk pemirsa di rumah nih ya? Ini tadi obrolan kita pasti menginspirasi banyak orang nih ya. Dengan perjuangan hidup Bapak nih tadi nih, pasti kita nggak tahu di luaran sana, siapa tahu yang ternyata juga sedang berjuang gitu, Pak. Dan tidak tahu nih nanti aku bakal jadi apa. Betul. Gitu kan, Pak. Yang jelas ini motivasinya ya, buat diri saya dan juga siapapun ya, bahwasanya hidup ini pilihan. Kita mau jadi apa, ya kan, mau seperti apa, itu pilihan. Tetapi penentu tetap ada yang ngatur. Kita tidak boleh dengan pilihan itu hanya sebatas ya sudah aku milih ini, tidak berbuat. Berbuat pun setengah-setengah, itu tidak boleh. Ketika kita sudah ngambil pilihan, udah A, ya lakukan sungguh-sungguh, maksimal, tidak ada tawaran kita akan ke B, jalan. Fokus. Ya? Gitu ya, Pak? Ya. Ini, ya kalau misalnya kita setengah-setengah, orang akan menilai kita setengah-setengah. Berarti kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita pilih. Betul. Itu sebuah yang ada di diri kita. Jadi motivasinya ketika ini hidup adalah pilihan, ketika pilihan sudah diambil, lakukan sungguh-sungguh, maksimal, ya, hasil nanti. Karena hasil itu ada yang ngatur. Betul. Yang terbaik itu Allah SWT yang ngaturnya itu. Wah, nggak terasa nih kita sudah setengah jam nih obrolan kita di Disapirin RBTV. Terima kasih banyak loh, Pak, sudah memberikan kesempatan buat kita. Aku juga terima kasih. Bagi-bagi cerita ya. Sudah disupiri keliling-keliling Kota Bengkulu, ya kan? Ya, Pak. Habis ini Bapak ada kegiatan lagi? Ya, saya pulang dulu maghrib. Ini kan
balik ke Kaur kapan? Besok. Besok. Oke, kalau gitu kita turun dulu. Oke, makasih nggak ya? Ya, makasih. Oke. Nah, itu tadi pemirsa obrolan kita di sepanjang perjalanan tadi. Terima kasih banyak loh Pak. Ya, Sudah sama-sama, bagi-bagi Nga. cerita. Ya. Semoga menginspirasi pemirsa di rumah. Baik. Dan pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Disopirin RBTV kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Disopirin RBTV di hari dan jam yang sama, dan tentu saja dengan tokoh inspiratif lainnya. Siap. Bye bye. Makasih Pak. Siap, makasih ya, Nga. Yuk, yuk. Terima kasih.